Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita pada video yang telah lalu ya, yaitu pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan soal ITBK, soal UN zaman dulu atau soal SBMPTN. Oke, untuk selanjutnya perhatikan untuk kalian yang akan mengikuti jenjang tes perguruan tinggi dimanapun perguruan itu berada, yang penting kalian itu harus punya persiapan. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, latihan 6 soal fisika. Nah, saya percepat. Nah, oke, di sini ada sebuah kawat TU ya, sesuai dengan gambar, digerakkan dalam medan magnet 0,01 Tesla ya, dengan kecepatan 20 meter per detik ini, 20 meter per detik ya. Nih. Kemudian panjangnya adalah 80 cm, hambatan totalnya di sini 2 ohm. Nah, pertanyaannya, tentukan gaya magnet dan arahnya. Perhatikan nih, untuk menentukan gaya magnet itu kalian boleh menggunakan ini bahwa pi selalu berlawanan dengan gaya. Ya, itu kuncinya. Ya, berarti nanti jelas berarti arah medan gaya magnet adalah ke kanan. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan arah arusnya kemana? Arah arus pada penghantar TURQ ya. Nah, ini boleh gunakan P cross B ya. P cross B. Kalau saya gambarkan ya gini. Ini P-nya ke kiri, B-nya masuk. Ini saya gambar 3 dimensi ya. Nah, P cross B ini berarti putaran P terhadap B, maka nanti arahnya ke bawah. Ini I. Itu ketika gerakannya ke arah kiri. Jadi nanti arus yang mengalir dari TURQ yang kaki ke sini arahnya. Ya. Ketika digerakkan ke arah kanan, berarti nanti gaya magnet ke kiri, nanti arusnya berlawanan kembali gitu ya. Gitu. Oke, kita hitung. Kita gunakan ini. GGL sama dengan BLV, boleh pakai minus, boleh juga tidak. Ini B-nya adalah 0,01, berarti 10 pangkat minus 2, L-nya 80 cm, berarti 0,8, kemudian P-nya di situ tertulis 20, nah udah. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 16 10 pangkat minus 2 volt ya, volt. Nah, sekarang cari arusnya berapa? Itu tinggal GGL dibagi dengan hambatan. Ini berarti 16 10 pangkat minus 2 dibagi 2 ya. Berarti nanti arus yang mengalir atau arus induksi pada penghantar TU ya, itu 8 10 pangkat minus 2 ampere. Nah, arahnya ke bawah ya. Oke. Nah, sekarang gaya magnetnya berapa? F sama dengan BIL. Nah, B-nya itu di situ 0,01, berarti 10 pangkat minus 2. I-nya barusan kita hitung 8 min 2 ya. Kemudian L-nya itu 0,8 atau 8 kali 10 pangkat minus 1 ya. Nah, berarti ini 64 ya, kali min 5 Newton. Tapi di sini tidak ada option yang pangkat 5, pangkat 5. Berarti kita ambil yang ini, 6,4 10 pangkat minus 4 Newton. Ya, kita arahnya ke kanan, ya ingatnya. Maka option yang benar adalah C. Oke, seperti itu jawabannya. Ini soal panjang ya, 3 kali kerja. 3 kali kerja ditambah yang ini, ya, yang ini nih. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, ini soal relativitas ya. Tentukan kecepatan suatu benda yang memiliki energi kinetik sama dengan energi diamnya. Ini soalnya pendek tapi jawabannya rada lumayan panjang. Perhatikan ya. Yang penting saya mengingatkan kembali untuk kalian yang akan menempuh perkuliahan. Oke, kita punya rumus bahwa energi kinetik relativistik itu berapa? Maka rumusnya ada EK ditambah E0 sama dengan nih E0 ya, per 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Oke, di sini tinggal masukkan EK sama dengan energi diamnya. Berarti EK sama dengan energi diam. Udah, tinggal energi diam ditambah energi diam sama dengan energi diam per EK aja lah. Ya, berarti nanti di sini 2 E0. Kalau sudah bisa tidak perlu ditulis ini, langsung
eh, 2 saja. Coret ya. Maka tinggal 2 sama dengan 1 per X kan. Coret ya. Coret. Nah, berarti X sama dengan 1 per 2. Kuadratkan. X kuadrat sama dengan 1 per 4. Kenapa dikuadrat? Karena ini X-nya adalah dalam akar. Berarti tinggal 1 kurangi pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 4. Maka pi kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1/4. Ya, oke. Nah, maka pi kuadrat sama dengan 3 per 4 C kuadrat. Akarkan, pi sama dengan akar dari 3 per 4 C ya. Maka pi sama dengan 1 per 2 akar 3 C. Ya, tinggal milih. Nah, ini optionnya adalah yang ini. Ini akarnya seharusnya pakai akar yang di MATLAB, tapi nggak keburu lah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini 52 nih kalau nggak salah, bukan 53 ya. 52. Saya tulis lagi nih. Tadi kan 51. Oke. Ini 52. Ya, ini 52. Oke, lanjut. Saya percepat biar kebet-kebetan. Nah. Air sebanyak 60 gram berbentuk bersuhu 90 derajat, kemudian dicampur dengan air, ya, dicampur dengan air sejenis bersuhu 25. Nah, tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah titik-titik adjust black nih ya. Ya, nanti di sini ada Q lepas, ya. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini dasar untuk mengerjakan soal-soal yang lebih tinggi lagi, yaitu soal UTBK atau SBMPTN dulu. Oke, tinggal masukkan MC ke delta T sama dengan MC delta T ya. Oke, nah M-nya yang ini yang panas aja ya, 60 kalikan 1, C-nya itu 1 ya, 90 dikurangi T. Kenapa dikurangi T? Karena suhu campuran itu lebih rendah dibanding suhu tinggi. Nah, di sini langsung kita ambil 40 ya, kalikan 1. Nah, di sini T dikurangi 25. Kenapa? T dikurangi 25 karena suhu rendah tidak akan melewati suhu campuran ya. Oke, coret 6. Boleh tulis aja dulu 90 dikurangi T ya sama dengan 4 dalam kurung T min 25 ya. Oke, berarti 540 dikurangi 6T sama dengan 4T dikurangi 100 ya. Oke, seperti itu. 560, 540 ya. Nah, udah 4T. Nah, oke, pindah. Berarti 10T sama dengan 640. Maka suhu campurannya adalah tinggal 640 dibagi 10. 64 derajat Celcius. Oke, itu kan gampang sekali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini pendek ya. Kalau di UTBK itu soalnya kemungkinan yang menerimanya dua objek ya, gitu. Lanjut. Oh, saya percepat nih. Ini apa? Oh, gambarnya duluan nih. Oke, boleh pakai rumus cepat nih. Boleh pakai rumus cepat. Kerjakan soal ini dengan menggunakan rumus cepat. Tapi eh, apa? Lebih baik kalau belum bisa kerjakan secara biasa. Nah, saya ngerjakan yang cepat dulu nih. Nah, ini pakai M objektif. Kalian boleh menggunakan gini. S per S min F ya. Oke, S per S min F. Nah, berarti tinggal uh, S-nya berarti 1,1 ya. Udah. Kemudian F-nya gini. Ini 1,1 ya. Tadi dulu. Bukan S nih. F ya. F. Tapi ini aja dulu. Ini kita sebut F ya. F F dibagi dengan S min F. Belepotan nih saya. Oke. Tebus dulu ininya ya. Oke, tenang. Nah, kita masuk sini 1,1 dikurangi 1. Nah, berarti di sini 1 dibagi 0,1. Ini pembesarannya adalah 10 kali. Nah, bagaimana untuk cara lambatnya? Cara lambatnya kayak gini. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Berarti di sini
1/1,1 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/1. Pindah. 1/S aksen sama dengan 1 dikurangi 1/1,1 ya. Nah, berarti di sini ya 1 dikurangi 10/11 ya. Ini kalikan berarti 11. 11 kali 1 11 ya. 11 dikurangi 10. Maka S aksen sama dengan 11/1 ya, atau hasilnya 11. Nah, 11 cm. Nah, oke, masukkan ke sini M sama dengan S aksen per S. Tidak usah pakai negatif karena sudah jelas bahwa bayangan untuk Microsoft adalah maya terbalik diperbesar. Oke, ini 11. S-nya berarti 1,1. Ini berarti 11 dibagi 1,1 ya 10 kali. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke okuler. Tadi objektif ya, objektif. Nah, sekarang masuk ke okuler. Nah, kita punya rumus D dulu. S aksen ditambah S. Ya, okuler ingat nih. Ini 16 ya. 16. Kemudian di sininya itu 11. Itu S okulernya. S okulernya udah jelas. Ini berapa? 5 cm ya. Nah, boleh kalian gunakan rumus ngebut dulu. M okuler. Berarti tinggal E per S dikurangi F ya. Oke. Ini berarti F-nya di situ tertulis 6 ya. 6 dibagi dengan 6 dikurangi, entar dulu. 5 ya. 5 dikurangi 6 ya. Oke. 5 dikurangi 6. Oke. Hasilnya di sini berarti 6 ya. Minusnya. Minus. Nah, pembesarannya berapa? M total itu tinggal M objektif dikalikan dengan M okuler. Berarti tinggal tanda negatifnya nggak usah dibawa ya. Tinggal 10 kalikan 6. Berapa? 60 kali ya. Gitu. Itu pakai rumus ngebut aja ya. Biar ngebut ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, percepat. Waktu paruh atom radioaktif adalah 10 bulan. Nah, berarti T ya. T sama dengan 10 bulan. Nah, kemudian inti atomnya meluruh 75%. Nah, berarti akhirnya jangan 75, berarti tinggal 25% ya dari inti awal. Berarti nanti tinggal N sama dengan 1/4 N0 lah sama. Nah, ingat ya, setengah, 1/4, 1/8. Nah, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, sampai seterusnya ya. Itu berarti 2 pangkat N. Sedangkan ini adalah 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti jelas N sama dengan 2. Nah, kita punya rumus bahwa E atau guna N sama dengan N0 ya, setengah pangkat T per T. Nah, N itu T per T. Nah, di sini 2, nah, T-nya berarti ditanyakan, kemudian T besarnya adalah 10 ya. 10. Berarti kapan waktunya untuk meluruhkan 75%? Berarti 20 bulan ya. Gitu ya. Oke, dengan contoh yang ini gitu ya. Oh, ingat kalian jangan konsen ke pilihan gandanya, ke optionnya, tapi konsen ke rumus apa yang digunakan. Langsung kerjakan. Ya, oke, itu jawabnya 20 bulan. Lanjut, saya percepat. Oke. Nah, di sini ada soal, ini UTBK nih, soal UTBK. Mudah-mudahan kalian membaca soal ini. Nah, di sini ada proses gerak parabola melalui permainan badminton ya. Badminton menggunakan gerak parabola. Jadi kayak begini kalau saya gambarkan. Ini bola dilemparkan atau ditepuk ya, stokok ya. Nah, pertanyaannya jaraknya berapa gitu ya. Supaya di sini sudutnya 53 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini. Karena di sini 53 derajat, maka kita gunakan yang ini. X sama dengan Pino kuadrat kali 2 sinus theta dikalikan cos theta ya per G-nya. Ingat jangan ya ada rumus sih Pino kuadrat
pi 0 kuadrat kali sin 2 theta. Tapi susah di sini. Pakai 53 sih. Oke. Tinggal masukkan. Ini 15 berarti 15 kali 15 ya. Kalikan 2 ya. Oke. Sin 53 boleh tulis 53 kalau sudah tahu tidak perlu ke sini. Cos 53 dibagi dengan 10 ya. Oke. Nanti dia perolehnya gini, 15 kali 15 kalikan 2 kali 3 per 5 kali 4 per 5 ya. 4 per 5 bagi 10. Oke. Di sini kan 5, 5, 5 ya. 5, 5. Berarti coret ini dengan ini dengan ini. Berarti kan 3, 3 ya. Berarti tinggal 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali, jangan lupa 2-nya, per 10 ya. Berarti 9, 27, kita hitung saja berapa ya. 3 kali 3 ya. Oke. Kalikan 2 kalikan 4 ya. 3 kali 3 kali 2. Oke, lanjut. Ya. Ini 200, nah, hasilnya 216 ya. 216, tapi dibagi 10 ya. Berarti hasilnya 216 per 10. Nah, itu 21,6 meter. Jadi si kedua pemain itu harus, si Jojo dengan si Chow itu berjarak 21,6 meter gitu ya. Untuk keadaan ini gitu. Oke. Itu soal untuk 56. Ini soal UTBK ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya atau soal berikutnya. Oke. Saya percepat. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Nah, sudut elevasi 37 derajat. Jika peluru melayang di udara selama 6 sekon, maka kecepatan peluru berapa? Nah, kita balik lagi ke gerak parabolik, ya, gerak parabola ya. Oke. Ini tidak diketahui di kemiringan atau tidak. Nah, yang jelas nanti kalau tidak ada kemiringan ya udah kayak begini, ya. Ya, kayak gini, gambarkan ya. Ini 37 derajat. Nah, waktu melayang di udara, ke sini dengan ke sini sama ya. Berarti tinggal gunakan T sama dengan 2V0 kali sinus theta per G. Ya, kalau lupa boleh gunakan ini. Vt sama dengan V0 X ya. V0 X, oke. Kali atau plus minus G kali T ya. Boleh. Atau boleh pakai ini. Y sama dengan V0 Pino kali T ditambah dikurangi setengah GT kuadrat ya. Oke, seperti itu. Nah, atau begini dulu, begini boleh Pino sinus theta ya kali T min. Nah, kenapa minus? Karena ke atas ya. Oke, tinggal ketika mencapai jarak terjauh ini pasti 0 y-nya. Ketika x-nya maksimum, x sama dengan maksimum, maka y ya X maksimum, maka Y justru sama dengan 0. Ya, udah, pi 0 sinus theta kalikan T setengah GT kuadrat itu ya, nanti diperoleh. Nah, setengah GT kuadrat sama dengan pi 0 sinus theta ya, kali T. T-nya coret lah. T-nya coret berarti tinggal setengah G T saja, terus pi 0 sinus theta ya. Ya, maka dapat T-nya sama dengan 2 pi 0 sinus theta per G. Oke, yang masukkan. Ya, kalau lupa nih saya kerjakan dari sini. Padahal nih waktunya panjang. Tinggal 2 kali pi 0 kali sinus 37 ya per 10. Nah, ini bisa dicoret dengan ini. Hasilnya 5. Ini berapa tadi? Tadi adalah 6. Berarti 6 ya. Ini berarti pi 0. Ini berarti 3 per 5 ya. Kemudian di sini 5 ya tadi ya. Berarti tinggal kiri kanan kali 5 ya. Atau ini kalikan aja 5 kali 6 berarti ini 30 sama dengan pi 0 ya. Pi 0 kalikan 3 per 5 ya. Udah. Ini coret dengan ini hasilnya 10 kalikan 5 berarti pi 0 itu 50 meter per sekon. Gitu ya.
Nah, aku nggak ada yang bener ya. Oke, 50. Tar dulu. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Kita ambil yang ini aja lah, yang ini buang misalkan jadi 50 saja. Yang penting kita mengerjakan soal dengan benar. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Air mengalir melewati pipa mendatar yang luas penampangnya semakin mengecil. Nah, pada ujung pipa yang besar, air mengalir dengan kelajuan 4 meter per detik. Dan pada pipa yang kecil, air mengalir dengan kelajuan 9 meter per detik. Nah, besar perbedaannya berapa ya? Oke, kita hitung dengan cara menggunakan rumus Bernoulli ya. Ini rumusnya yang panjang sekali. V0 ditambah eh, setengah rho pi kuadrat 1 ditambah rho GH 1 ya. Rho GH 1 sama dengan V0, bukan V0 yang Pi 1, ini Pi 2 aja. Oke, ditambah setengah rho pi kuadrat 2 ditambah eh, rho GH 1. Ini boleh tertukar ya. Tertukarnya yang ininya, rho GH 1 dulu baru pi kuadrat. Nah, apa-apa. Di sini tidak ada perbedaan ketinggian, berarti nanti ini hilang dengan ini atau dibuang ya. Oke, tinggal ada P1 setengah rho pi kuadrat 1 dan sama dengan P2 ditambah setengah rho pi kuadrat 2. Nah, taruh saja yang kecil kita sebut P2, yang ini ya, ini penampang kecil. Nah, berarti tinggal P2-nya pindah ke kiri, P1 dikurangi P2, kemudian yang ini pindah ke kanan, tinggal setengah rho pi kuadrat 2 dikurangi setengah rho pi kuadrat 1 ya. Nah, ini kita sebut delta P, ya, perbedaan tekanan, awas bukan rho ya. Ini setengah rho kurung pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1 ya. Oke, di sini setengah rho-nya itu air, ingat, bukan 1 tapi 1000. 1000, pi 2-nya adalah 9 kuadrat. Nah, kalau sudah tahu tidak begini, langsung aja 81. Ini 4 kuadrat udah tanggung 50, bukan 500 kurang 81 dikurangi 16 ya. Oke. 81 kurangi 16 kemudian kalikan ke 500-nya. Oke. Coba nih. Ya. Taruh dulu bentar ya. Oke. Hasilnya 32.500 ya. 32.500. Nah, 32.500 Newton per meter. Tapi di option tidak ada jawabannya. Nah, kita buat kilo Pascal, Newton per meter kuadrat ya. Berarti kilo itu kan berarti dibagi 1000 aja. Berarti 32,5 ya kilo Pascal. Nah, Pascal apa itu ya. Oke, lanjut. Gampang kan? Nah, hasilnya 32,5 kilo Pascal. Optionnya adalah D. Oke, gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, oke. Ini soal UTBK. Rada mumet juga. Oke. Nah, di sebuah balok es bermassa 80 kg berada pada suhu 0 derajat Celcius. Balok es tersebut dipanaskan menggunakan pemanas listrik sehingga 40 gram es mencair selama 3 detik ya. Oke. Ditanyakan berapa? Ditanyakan dayanya berapa ya. Oke. Ingat yang mencair itu 40 gram. Jangan melihat yang 80. Berarti tinggal gimana? Tinggal Q sama dengan M C delta T ya. Ya, itu. Kemudian ada lagi rumusnya Q sama dengan M kali L. 3 detik itu melebur ya. Meleburnya hanya 40. Berarti tinggal Q sama dengan ya 40. Ingat 40 gram itu berarti 40 kali 10 pangkat minus 3. L-nya itu kalau kalau gram per apa kalau lebur es biasanya itu kita ngambil 80. Sekarang kita pakai ini 336 ya
336. Ntar dulu. Kalau jenis apa bener? 336 ribu ya, 6.000 ya. Oke. Nah, ini belepotan juga saya nih. Coret dengan ini ya. Oke. Berarti tinggal 40 kali 33 ya. 33. Nah, ini berapa hasilnya? Tinggal kalikan saja. 40 kali 3, ini ketinggalan 6-nya nih, 6 ya. Oke, kita hitung dengan menggunakan kalkulator boleh lah untuk latihan di 40 kalikan 336 ya. Oke. Hasilnya 13.000 nih. Hasilnya 13.440. Apa? Joule ya. Besar sekali nih. Nah, sekarang ditanyakan daya. Daya itu berarti Q per T ya. Tinggal dibagi aja dengan 3 detik ya. Oke. Ini 4480 ya. Hasilnya saya tulis saja di sini dulu 13.440 ya. Dibagi dengan 3. Nah, ini hasilnya 4480 ya. 4480 gitu ya. Watt ya. Gede ya. Karena 80 kg. Watt deh itu ya satuannya. Nah, oke. Itu soal nomor 59. Oke, saya rencananya membahas soal yang banyak ya. Oke, lanjut. Saya percepat. Hmm. Di sini ada gelombang merambat. Sketsanya seperti ini. Ini soal kayak SBMPTN ya. Nah, di sini ada tulisan 0,5 dan minus 0,5. Itu artinya apa? Amplitudo itu 0,5 meter ya. Kemudian, nah di sini ada tulisan 2, 4, 6. Berarti ini waktu, bukan waktu, X ya. X. Berarti X ini gunanya untuk apa? Untuk mencari panjang gelombang. Jadi nanti kalau di sini ada tulisannya T, di sini tulisan T berarti untuk mencari periode. Kalau di sini tulisannya X berarti untuk mencari lambda. Ingat nih, dari 0 ke 6 itu berarti ada 1,5. Jadi 0 ke 4 itu 1 lambda, 4 ke 6 itu setengah. Berarti di situ ada gelombang 1,5. Gelombang jumlahnya 1,5, sedangkan panjang gelombangnya 1,5 lambda sama dengan X ya. Berarti 1,5 lambda itu sama dengan 6 ya. Ini boleh 3/2 lambda sama dengan 6. Berarti lambdanya ini tinggal coret dengan ini, berarti 2 nih. Berarti 2 kali 2 itu 4 meter. Itu lambdanya. Oke, kita masukkan ke rumus apa? Rumus gelombang. Y sama dengan A sinus 2P dalam kurung F kali T min X per lambda ya. Nah, oke. Nah, tinggal masukkan di sini aja yang luas ini. A-nya itu berarti 0,5. Jangan pilih minus ya. Langsung aja 0,5. Besarnya berapa gitu. Oke, dalam kurung nih. Di situ periodenya adalah 2. Berarti jangan menggunakan yang pakai F kali T. Gunakan yang pakai T per T besar ya. Berarti tinggal T per 2 dikurangi X lah. Lambdanya tadi 4 ya. Oke. Maka 0,5. Nah, di dalam. Nah, perhatikan nih. Di sini tidak ada option yang menggunakan T per 2 ya. Tidak ada option yang menggunakan T per 2. Oke. Kenapa? Karena itu dirubah saja ini. Masukkan. Sinus pi. Duanya masukkan ke dalam. Masukkan. Berarti T. Ya. Ini masukkan lagi. X per 2 ya. Oke. Di situ tidak ada X per 2. Nah, kita ganti aja 0,5 sinus pi dalam kurung T min 0,5 X. Nah, tinggal milih jawaban yang benar mana gitu ya. Nah, Y sama dengan 0,5 sin pi dalam kurung T min 0,5 X. Nah, jadi option yang benar adalah B gitu ya. Oke, itu
soal-soal yang telah ditampilkan di video kali ini ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan pencerahan untuk kalian yang akan menempuh tes perguruan tinggi. Oke, lanjut. Nanti ke video berikutnya. Oke. Nah, next video latihan 7 soal fisika ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian ya, menambah wawasan dan tentu saja pengetahuan sehingga kalian bisa mengerjakan soal walaupun susah diusahakan ya benar gitu ya. Mudah-mudahan. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka share, dan tinggalkan pesan, subscribe ya. Share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan saya ya dan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.